Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah ittaqullah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah mati kecuali mati dalam keadaan tetap beragama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun pada kesempatan yang agung dan mulia ini akan kita sampaikan tentang tipe-tipe manusia ketika mendapati musibah. Sebagaimana kemarin telah kita sampaikan bahwa berbicara tentang sabar, ini termasuk diantaranya adalah sabar menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menerima ketetapan Allah, takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Adapun takdir yang buruk yaitu adalah musibah demi musibah. Maka ketika ada satu musibah menimpa kepada seseorang, maka masing-masing orang akan memiliki sikap atau menyikapi musibah itu akan berbeda-beda. Hal ini diterangkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin bahwa ada beberapa tipe manusia yang mereka menyikapi satu musibah dengan tipe yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama, ada seseorang yang dia ketika tertimpa satu musibah, maka dia adalah yaskhatu, marah. Misalkan tertimpa sakit, apalagi sakit tak kunjung sembuh, atau satu musibah yang sifatnya sementara, baru enak-enaknya berjalan di tengah jalan kemudian turun hujan mendadak. Ini satu musibah, ada sebagian orang menganggapnya. Artinya sesuatu yang dia tidak sukai, tahu-tahu hujan turun. Atau tertimpa sesuatu yang dia tidak sukai. Atau musibah-musibah yang lain. Kehidupan yang kurang, mapan, yang banyak kekurangan, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada musibah menimpa kepada mereka yang seperti itu, yang dia tidak sukai, ada sebagian yang yaskhatu, marah. Hatinya mendongkol. Hatinya tidak bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bahkan hatinya dia merasa bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu sebetulnya sebuah ujian dari Allah dengan ujian nikmat yang menyenangkan, qalu, mereka berkata, Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan diriku. Tapi sebaliknya ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya musibah yang menimpa kepada mereka, qalu, mereka berkata, Rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan aku. Dia merasa hidupnya terhina sekali dengan adanya musibah itu. Hatinya dia berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Bahkan lisannya pun berkata-kata yang menunjukkan cacian makian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menguji dia dengan musibah itu. Yang menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas menerima keadaan tersebut.
Bahkan ada sebagian orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kekurangan dari salah satu anggota keluarganya, sampai-sampai anggota badan yang lain, yaitu tangannya, meraung-raung, tangan sambil mencakar-cakar wajahnya, tangan sambil merobek-robek bajunya, sehingga bertambah hina dia di hadapan orang lain. Ini adalah keadaan yang pertama. Tentunya hal ini diterangkan oleh para ulama. Keadaan orang yang dia marah dengan adanya musibah yang menimpa pada dirinya, ini tiada lain keadaan orang-orang kafir atau orang-orang yang hati mereka ada penyakit. Dan para ulama sepakat, keadaan orang yang marah ketika mendapati musibah yang menimpa pada dirinya, ini adalah keadaan yang tercela. Naudzubillah. Yang kedua, ada tipe orang yang ketika ada musibah menimpa pada dirinya, yusbiru, dia sabar. Sabar dalam pengertian yang minimalis, yang sangat minim sekali. Artinya ada kemampuan pada dirinya untuk menahan hatinya, untuk menahan lisannya, bahkan untuk menahan anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang nista yang bisa merendahkan harga dirinya. Atau dia mampu menahan diri, hati, lisan, dan anggota badan yang lain dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mampu menahan diri. Ini artinya as-sabru, dia sabar. Hanya keadaan orang yang kedua ini adalah dia sabar menerima keadaan atau musibah tersebut, tapi dalam hatinya masih ada kurang keikhlasan. Kalau dikatakan dia ikhlas menerima musibah tersebut, kurang atau belum sampai 100%. Masih ada rasa berat dalam hatinya. Bahkan dalam kata-kata lisannya pun ada muncul kalimat, kenapa musibah ini menimpa pada diriku. Dan biasanya orang yang dia hanya sabar dalam pengertian minimalis ini, ketika mendapati musibah, dia selalu bersegera berdoa kepada Allah Ta'ala agar musibah ini segera hilang. Contoh, ketika diuji oleh Allah dengan sakit, maka dia selalu berdoa yang ada dalam lisannya. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, sembuhkan. Hanya itu doanya. Seakan-akan dia memang mampu sabar, tapi dalam hatinya sebetulnya belum begitu sempurna keikhlasan menerima musibah tersebut. Yang itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun minta sembuh tidak salah, boleh. Tapi dia hanya sekedar minta sembuh dan segera disembuhkan, dihilangkan musibah-musibah yang menimpa pada dirinya. Ini tipe yang kedua. Dan ini pun oleh para ulama dikatakan sudah baik. Ini insya Allah tipe yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Ada tipe yang lebih baik lagi. Tipe yang ketiga. Yaitu ketika menimpa musibah pada dirinya, dia bukan hanya sekedar sabar, mampu menahan diri, hati, lisan, dan anggota badannya. Bahkan dia ridho dengan musibah tersebut. Dia ridho. Dia benar-benar menerima dengan ikhlas, ridho atas apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sakit yang tak kunjung sembuh. Dia mampu menyabarkan diri, bahkan dia melatih dirinya untuk ridho, menerima, ikhlas, pasrah kepada Allah Ta'ala atas musibah ini. Dan biasanya orang yang dia ridho atas musibah, tandanya lisannya selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berilah kami keistiqomahan, keteguhan untuk selalu ingat kepadamu. Berilah lisan kami ini kemudahan-kemudahan untuk selalu ingat berzikir kepadamu ya Allah. Dan berilah pahala yang besar ya Allah atas musibah ini. Walaupun boleh dia minta kesembuhan, tapi dia lebih mengutamakan keistiqomahan atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran orang-orang yang dia ridho dengan musibah itu. Ada satu kisah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala berkata kepada sahabat, maukah engkau aku tunjukkan seorang yang dia ahli surga? Kemudian sahabat menjawab,
Mau, tentu mau. Siapa itu? Lihat itu. Seorang wanita Badui yang hitam, pekat. Dia terserang sakit ayan. Bukan gila, sakit ayan. Yang dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, si wanita ini, "Ya wahai Rasulullah, aku sedang terserang penyakit ayan. Dan ketika kambuh penyakitku ini, maka tersingkaplah auratku ya Rasul. Doakan kepada Allah ya Rasul untuk diriku supaya aku sembuh ya Rasul." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada si wanita itu. "Engkau ingin sembuh dari penyakit ini atau ingin surga?" Maka si wanita itu spontan, tentu pengen surga ya Rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan supaya diberi keistiqomahan tetap, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi si wanita ini kemudian berkata, "Ya Rasulullah, tapi bagaimana keadaanku ketika kambuh maka akan tersingkap auratku?" Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar hal itu tidak terjadi lagi. Itulah gambaran seorang wanita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakitnya yang seperti itu. Bukan hanya kesembuhan yang dia harapkan, tapi keistiqomahan, tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap untuk bisa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan diterangkan satu kisah bahwa bisa jadi orang-orang yang dia mengalami musibah sakit yang bertahun-tahun, hampir tidak pernah sholat berjamaah di masjid, tapi ketika datang di hadapan Allah, mereka orang-orang yang lebih mulia dibandingkan kita yang sehat dan sering mendatangi masjid. Hingga orang-orang yang sehat yang sering mendatangi masjid berkata, "Ya Allah, ada apa ini? Kami selalu sholat berjamaah di masjid, kami selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Sedangkan dia tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah melakukan sholat berjamaah di masjid. Dia sakit, ya Allah." Maka hal ini kemudian diterangkan. Dia dalam keadaan sakit, bukan hanya dia bersabar, bahkan dia ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas penyakit itu. Maka dengan keridhaan dia, aku ampuni segala dosa-dosanya dan aku lipat gandakan pahala-pahala amalan yang dia bisa lakukan sesuai kemampuan dia. Dia banyak berzikir kepadaku. Maka dengan zikir itu, timbangan amalnya lebih berat. Sedangkan kalian orang-orang yang sehat, walaupun banyak datang ke masjid, walaupun banyak melakukan amal-amal sosial, amal-amal kebaikan, tapi kalian pun banyak melakukan dosa-dosa atas perbuatan kalian. Maka tidak sebanding dengan mereka. Ini tipe yang ketiga, ridho dengan musibah itu. Adapun tipe yang terakhir adalah dia bersyukur. Bersyukur dengan adanya musibah. Bukan hanya sekedar sabar, bukan sekedar ridho. Bahkan ketika terjadi satu musibah, ada sesuatu yang tidak dia sukai, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Contoh, enak berjalan kemudian hujan turun. Biasanya kebanyakan dia akan berkata-kata yang tidak baik. Tapi bagi mereka yang menyadari dengan iman mereka, dengan hujan turun, walaupun hal itu tidak dia sukai dalam perjalanan, dia tetap bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Keadaan apapun yang menimpa pada dirinya yang sebetulnya dia tidak suka, sebab itu satu musibah bagi dirinya, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa hidup ini adalah ujian, bukan surga yang penuh kenikmatan. Ini sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Ada yang diuji dengan musibah-musibah, maka minimal kita harus sabar. Syukur-syukur kita bisa ridho, syukur-syukur kita bisa selalu dalam keadaan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan jangan menjadi orang-orang yang marah dengan adanya musibah-musibah yang menimpa kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim.